Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat pagi, siang, sore dan malam. Nah, baik, di sini saya akan membahas tentang teori belajar menurut Skinner. Nah, tapi jauh sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Jani Kristika Sue, NPM 0308201109. Jadi tujuan dari saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah belajar dan pembelajaran dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Wilda Saptondra, SPD MPD. Nah, jadi langsung saja ke pokok pembahasan. Nah, untuk pembahasan yang pertama di sini saya angkat tentang pengertian teori belajar Skinner. Yang kedua yaitu operant conditioning dan yang ketiga yaitu kesimpulan. Nah, di sini saya tidak menjelaskan lebih jauh tentang siapa itu Skinner. Di sini saya hanya memfokuskan kepada teori belajar menurut Skinner saja. Ya baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama yaitu pengertian teori belajar menurut Skinner. Nah, jadi dalam teori Skinner, belajar adalah suatu proses adaptasi atau penyesuaian tingkah laku secara progresif. Nah, belajar juga dipahami sebagai suatu perilaku pada saat orang belajar dan responnya menjadi lebih baik. Nah, itu adalah pengertian dari teori belajar menurut Skinner. Jadi Skinner juga merupakan salah satu tokoh yang mengungkapkan teorinya dalam aliran biasforistik, yaitu teori yang mengungkapkan tentang stimulus dan respon. Nah, langsung ke pembahasan yang kedua yaitu operant conditioning. Jadi dalam teori Skinner ini, inti dari teori Skinner adalah operant conditioning. Nah, jadi dalam perkembangan psikologi belajar, ia mengungkapkan teori operant conditioning. Nah, itu menurut Skinner. Nah, operant conditioning adalah suatu proses perilaku operan atau pengatan positif ataupun negatif yang dapat mengakibatkan perilaku tersebut dapat berulang kembali atau menghilang sesuatu dengan keinginan. Nah, jadi itu adalah maksud dari operant conditioning. Lalu operant conditioning dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama reinforcement atau penguatan, yang kedua punishment atau hukuman. Nah, reinforcement juga dibagi menjadi dua, yaitu reinforcement positif dan reinforcement negatif. Nah, terus apa sih contoh dari reinforcement positif atau penerapan reinforcement positif dalam pembelajaran? Nah, contohnya itu memberikan penghargaan untuk murid yang mendapatkan nilai yang bagus. Jadi misalnya ini kan penguatan positif. Jadi seorang guru memberikan suatu penghargaan seperti hadiah atau pujian pada saat seorang murid itu mendapatkan nilai yang bagus. Nah, itu contoh dari reinforcement positif. Kemudian apa sih contoh dari reinforcement negatif? Nah, contoh dari reinforcement negatif adalah menegur lalu mendiamkan murid atas perilaku yang tidak diinginkan. Nah, misalnya seorang guru menegur seorang siswa yang tidak melaksanakan piket. Nah, setelah ditegur kemudian si guru mendiamkannya. Nah, pasti seorang siswa itu akan merasa tidak nyaman karena sudah tidak lagi mendapatkan perhatian dari seorang guru. Nah, setelah itu si murid akan meninggalkan kebiasaan lamanya itu, dan yang dulunya tidak piket sekarang sudah bisa melaksanakan piket. Nah, kira-kira contohnya untuk reinforcement negatif itu seperti itu.
Nah, jadi inti dari reinforcement negatif maupun positif adalah untuk memperkuat munculnya kembali respon atau perilaku. Nah, itu adalah reinforcement positif dan negatif. Nah, kita ke yang kedua, yaitu punishment. Nah, punishment juga dibagi menjadi dua, yaitu punishment yang positif dan punishment yang negatif. Oke, untuk yang pertama itu punishment positif. Lalu contoh dari punishment positif yang diterapkan dalam pembelajaran apa? Nah, contohnya yaitu memberikan hal yang tidak disukai oleh siswa atau murid. Misalnya seorang murid yang malas membuat tugas. Nah, kemudian si guru hanya menjawab, "Iya, tidak apa-apa. Nanti saya akan memberikan tugas yang lebih banyak lagi ya." Terus si murid menjawab, "Loh, kok makin banyak?" Nah, dari situ si murid akan merasa, kayaknya saya harus rajin-rajin membuat tugas supaya saya tidak dikasih lagi tugas yang lebih banyak. Nah, perilaku yang seperti itu akan hilang. Nah, itu adalah contoh kalau punishment yang positif. Lalu, apa bedanya dengan punishment negatif? Nah, bedanya dengan punishment negatif adalah kalau punishment negatif menghilangkan atau mencabut hal-hal yang tidak disukai oleh murid. Misalnya seorang murid nih yang suka main game atau main gadget pada saat seorang guru sedang mengajar. Nah, si guru menyita HP-nya. Nah, yang pastinya si murid akan merasa kesal karena HP-nya tuh disita oleh guru. Nah, dari situ si murid akan merasa, kayaknya saya tidak harus main HP di dalam kelas supaya HP saya tidak disita. Nah, itu adalah contoh dari punishment negatif. Lalu inti dari punishment positif maupun punishment negatif adalah untuk melemahkan munculnya respon atau perilaku. Jadi inti dari punishment itu melemahkan munculnya kembali respon atau perilaku yang tidak baik begitu. Nah, langsung saja kita ke pembahasan yang ketiga kalau teman-teman sudah paham tentang operant conditioning. Jadi saya akan menyimpulkan teori belajar menurut Skinner. Jadi teori belajar menurut Skinner apabila dapat diterapkan dengan baik dan benar pada dasarnya akan menjadi proses belajar dan mengajar bagi siswa yang katanya lebih berhasil. Oleh sebab itu, kita harus melaksanakan atau menerapkan teori belajar operant conditioning yang dikembangkan oleh Skinner dalam proses pembelajaran. Ya baik, mungkin itu adalah video saya tentang teori belajar menurut Skinner. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau yang menyinggung perasaan. Saya adalah manusia yang biasa yang mempunyai banyak kesalahan. Dan akhir kata, terima kasih telah menonton dan semoga video yang saya berikan ini bisa bermanfaat bagi semua orang yang menontonnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua.